warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohibah, teman-temanku, saudara-saudariku. Hari ini hari Ahad pagi menjelang siang, saya masih berada di Masjid Desa Tanjung Beringin. Nama masjidnya ini apa, Ustaz? Nurul Iman ya. Nah, Masjid Nurul Iman Desa Tanjung Beringin. Saat ini saya sedang bersama dengan Ustadz Asman Hasibuan ya, yang merupakan warga Desa Tanjung Beringin ini. Sekaligus juga beliau juga salah seorang tim pengasuh atau pendidik pondok pesantren Nizamul Hikmah, Ustaz. Ya, Pak. Baul Hasanah ya. Ya, mohon maaf. Beliau tim pengasuh pondok pesantren Baul Hasanah. Dan beliau sebenarnya selama ini juga merantau ya, Ustaz ya. Merantau. Kemarin kita sudah sempat ya bincang-bincang sedikit di rumah Ustadz ini yang dekat dengan pondok pesantren Baul Hasanah. Ya, 2 hari ini memang Ustadz ini keadaan tepar ya. Ya, demam, kurang sehat. Jadi semalam atau kemarin kita sengaja menjenguk beliau sekaligus memberikan obat. Jadi di sana kita sempat bincang-bincang sedikit terkait dengan situasi terkini ataupun situasi selama sepekan ini pasca banjir bandang yang menimpa Kecamatan Batang Lubu Sutam, terkhusus Desa Tanjung Barani ini. Bahwa memang di malam kejadian itu seluruh warga penduduk dalam keadaan panik, dalam keadaan berkecamuk, khawatir, takut dan lain sebagainya. Apalagi setelah pasca banjir, melihat rumah warga, melihat lingkungan desa ini dalam keadaan porak-poranda oleh hantaman banjir bandang ya. Ada material kayu-kayu, mulai dari kayu besar ranting cabang sampai kemudian lumpur dan pasir. Tapi alhamdulillah selama 1 pekan ini relawan dari berbagai macam daerah, berbagai ragam organisasi, instansi, mulai dari juga pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas, TNI dan Polri, juga instansi-instansi, ormas-ormas, mahasiswa, pemuda dan lain sebagainya sudah hadir membantu Desa Tanjung Barani ini. Dan rumah-rumah warga alhamdulillah sudah mulai bisa ditempati ya. Ya, sudah mulai berangsur-angsur. Lumpur dan pasir bahkan kayu sudah dikeluarkan dari rumah-rumah warga. Dan termasuk masjid ini yang saat ini kita berada juga kemasukan pasir dan lumpur, tapi alhamdulillah berkat relawan-relawan pasir dan lumpurnya sudah tidak ada lagi. Hari Jumat yang lalu kita sudah melaksanakan kembali sholat Jumat di masjid ini. Dan alhamdulillah pengurus daerah Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia PDJ PRMI Kabupaten Padang Lawas melalui gerakan peduli korban bencana alam banjir bandang Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara juga sudah menyerahkan bantuan berupa ampli bermerek TOA sekaligus juga dengan mikrofon, baik mikrofon jepit juga mikrofon yang biasa. Dan itulah yang kita gunakan pada hari Jumat yang lalu untuk melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat, azan, khatib, khutbah, tarhim, bahkan sholawatan juga sudah kita kumandangkan dari masjid ini. Jadi Ustadz Asman juga sudah banyak bercerita, berkisah tentang bagaimana masjid ini juga sudah pernah diupayakan untuk bisa aktif ya, melaksanakan berbagai macam kegiatan
baik itu sholat berjamaah 5 waktu. Juga Ustadz ini sudah pernah buka pengajian untuk anak-anak di sini, ya. Tapi masjid ini masih dirasa sepi ya Ustadz ya. Ya, sepi. Walaupun begitu, tentu saja semua pihak termasuk Ustadz Asman, kita juga dari PD JPRMI Kabupaten Padang Lawas berharap agar masjid ini selalu aktif mengumandangkan suara azan, mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini bisa digunakan untuk sholat berjamaah, kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial lainnya, pendidikan juga, untuk mengokohkan spiritualitas penduduk, mengasah terus-menerus intelektualitas, juga menyejukkan emosionalitas semua pihak agar selalu mengingat bahwa segala sesuatu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi juga kita sudah serah terimakan secara resmi ya toa atau ampli dan mikrofon kepada Ustadz Asman. Terima kasih banyak Ustadz Asman ya. Terima kasih banyak. Bagaimana harapan Ustadz Asman ke depan terkait dengan masjid ini, Ustadz? Ya, harapannya ke depan agar kiranya masjid ini bisa kita jadikan sebagai tempat untuk menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, baik ya zuhur, asar, maghrib ataupun isya seperti itu. Itu harapan kita semua. Jadi harapan kita semua agar kiranya masjid ini jadi tolak ukur, jadi tolak ukur untuk kita beribadah dan bermasyarakat seperti itu. Situasi dan kondisi terkini warga kita pasca banjir ini bagaimana, Ustaz? Untuk situasi dan keadaan masyarakat desa ini masih belum bisa untuk ditempati seperti itu. Apalagi waktu malam itu yang tinggal di daerah desa ini masih mengungsi ke tempat lain karena masih ditakutkan terjadi banjir bandang untuk yang kedua kalinya seperti itu. Iya ya Ustaz ya. Tapi dalam kondisi aman dan nyaman Ustaz ya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah masih aman ya, kondusif ya. Masih kondusif. Okay. Apa yang dibutuhkan oleh warga saat ini Ustaz? Yang dibutuhkan oleh warga untuk saat ini adalah seperti peralatan untuk kebersihan, dan begitu juga bantuan daripada pihak-pihak lain untuk membantu masyarakat yang rumahnya masih tertimbun oleh pasir. Itu ya, alat-alat kebersihan rumah Ustaz. Ya, berupa seperti apa itu? Seperti cangkul, codok, dan lain sebagainya. Kalau perlengkapan peralatan rumah tangga Ustaz? Kalau untuk peralatan rumah tangga untuk saat ini masih belum dibutuhkan masyarakat karena belum bisa menempati tempatnya seperti itu. Tapi mungkin nanti kalau sudah bersih rumahnya itu peralatannya kan sudah hanyut seperti itu. Iya, jadi kemungkinan besar juga sangat dibutuhkan masyarakat. Iya Ustaz. Jadi bagaimana Ustadz melihat para relawan yang berjibaku membantu masyarakat di sini Ustaz, termasuk masjid ini? Kalau melihat daripada relawan yang datang ke desa ini, alhamdulillah luar biasa sekali, sangat antusias sekali ya. Ini sangat membantu masyarakat dalam membersihkan ataupun memperbaiki rumah masyarakat yang ditimpa banjir. Jadi kami dari mewakili masyarakat Desa Tanjung Barani berterima kasih sekali kepada seluruh pihak ataupun organisasi yang sudah ikut serta membantu masyarakat kami di desa ini, terutama organisasi JPRMI seperti itu. Iya, baik Ustadz, terima kasih banyak atas sambutan dan partisipasinya Ustadz ya. Penerimaan kita seluruh warga yang dari berbagai daerah hadir di sini. Ya, harapan kita sama Ustadz, masjid ini bisa kita hidupkan kembali dengan suasana keagamaan yang lebih baru lagi Ustadz ya. Ya, musibah ataupun bencana yang menimpa kita ini
tidak membuat kita surut untuk ingat kepada Allah, tapi justru semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan kedekatan kita kepada yang menciptakan semua ini, Ustaz. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Itulah sedikit tadi perbincangan saya dengan Ustadz Asman ya, salah seorang Ustadz juga di desa ini, desa Tanjung Barani ini. Beliau juga sudah berpengalaman tinggal di masjid sebenarnya ketika di Pekanbaru, Ustaz ya. Ketika tinggal di Riau, beliau ini tinggal di masjid, menjadi imam masjid, Ustaz ya. Ya, segala sesuatu di masjid itu Ustadz Asman sudah mengetahuinya seperti apa. Ya, itulah sesungguhnya yang ingin beliau implementasikan juga di desa ini melalui masjid ini. Tapi memang perjuangan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, Ustadz ya. Harus butuh istiqomah, komitmen, kesabaran, keikhlasan. Ya, kita doakan sama-sama agar Ustadz ini selalu sehat walafiat, desa ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.